Saya tekankan, kata Allah, jangan pernah terjadi. Karena sungguh manusia itu kalau merasa sudah lebih, merasa lebih, maka akan cenderung melampaui batas. Merasa punya ilmu lebih dibandingkan orang, nah itu cenderung melampaui batas. Bisa sombong, bisa angkuh, bisa merasa yang paling benar, yang lain salah semua. Bisa ini yang jadi patokan, yang lain tidak perlu. Tidak boleh ngaji sama orang, harus belajar pada dirinya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau merasa lebih harta, tampil sombong, merasa semua dikuasai, merasa punya segalanya, semua bisa dibeli, semua bisa dikendalikan. Alah, hati-hati jangan sampai terjadi. Bahkan kalla, jangan pernah terjadi. Ya, ar-ra'ahu istaghna, ketika seseorang merasa lebih punya dibandingkan dengan orang lain, melimpah, maka poinnya adalah innal insana la yatgha. Kecenderungan setiap orang akan melampaui batas. Demikian kedudukan. Ketika merasa superior, mampu menentukan segalanya, mengatur segala hal, sampai menjadi kekuatan tinggi di muka bumi, maka dia berhak menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ini yang paling benar, ini yang salah. Semua hak dilanggar menurut persepsinya saja. Kalau menurut dia benar, ikut benar dunia. Kalau menurut dia salah, harus ikut salah semua dunia. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Padahal dia mengerti, dia paham satu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan meninggal. Jadi mohon maaf, sekuat-kuatnya tenaga manusia meninggal, sekaya-kayanya meninggal, setinggi-tingginya kedudukan meninggal, sepintar-pintarnya meninggal. Maka semua kelebihan itu gunakanlah sebagai bekal kita yang utama saat kita meninggal, supaya dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terjadi, dikhawatirkan dan diwaspadai adalah ketika gelimangan harta, kedudukan, pengetahuan itu justru tidak membuat seseorang dekat kepada Allah, melainkan sibuk dengan kenikmatan dunianya dan tidak sadar ternyata yang dia dapati itu terus bertambah. Semakin nambah, malah semakin jauh dari Allah. Itu yang waspada. Dan dahsyatnya disertai sifat nikmat. Jadi ada orang dapat tambahan, semakin dekat dengan Allah. Ada orang dapat tambahan, agak menjauh dari Allah, tapi punya kesadaran ingin balik. Ada orang dapat tambahan, semakin menikmati tambahannya, dan terjauh dari Allah. Semakin terjauh tidak terasa, tapi yang dinikmati dunianya terus. Tadinya sholat, bahkan jamaah terus, dapat proyek makin tinggi, makin banyak hartanya, mulai tinggal jamaahnya, tinggal sholatnya, ujungnya tidak ingat sholat dan menikmati limpahan hartanya. Hati-hati. Bahkan pada puncaknya bukan hanya iri, menyoal orang yang sholat, disoal masjidnya, disoal orangnya. Demikian dengan kedudukan, semakin merasa tinggi, jauh dari Allah, padahal dia mengaku muslim misalnya, dan pada saat yang bersamaan dia menikmati kedudukan dunianya, maka datanglah peringatan di Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 182. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mulai ingkar, mulai lupa, bahkan mulai mendustakan tanda-tanda yang mendekatkan dirinya dengan kami, menggunakan kata ayat. Ayat itu setiap tanda yang mendekatkan hamba dengan Allah. Isi Al-Quran disebut ayat karena setiap kali kita baca Al-Quran kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat disebut dengan ayat karena setiap ditampakkan mendekatkan halayak umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rizki, kedudukan, harta benda, ajaran disebut dengan ayat karena sejatinya menjadikan seorang hamba merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak. Semakin dapat rizki, semakin lupa dengan Allah, tak kenal Tuhan. Oh, ini hasil saya, bukan dari Allah. Ini keringat saya, maka tidak harus digunakan untuk berzakat.
Dapat ilmu, lupa dengan Allah. Oh, ini pengetahuan saya. Ada yang terlihat seperti ibadah, salatnya cuma turun naik, hadir di majlis ilmu, tidak menikmati ibadahnya, hanya menikmati ilmu yang digunakan untuk saling berselisih, saling bertengkar. Hati-hati. Kalau tanpa sadar itu berlangsung sampai dengan wafat, tanpa sadar pahalanya berpindah, maka itu bagian tanda dari istidraj.